Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, materi di UTBK yang porsinya cukup banyak, selain mekanika, adalah tentang listrik dan magnet. Nah, di dalam SBMPTN sebelum-sebelumnya, listrik statis yang muncul adalah muatan titik. Tetapi di UTBK tahun 2019, yang muncul adalah kapasitor. Nah, kapasitor itu apa? Kapasitor adalah komponen elektronika yang fungsinya untuk menyimpan muatan. Simbolnya adalah garis jajar. Garis jajar. Nah, ini fungsinya untuk menyimpan muatan. Untuk menyimpan muatan atau energi listrik. Atau energi listrik. Kemampuan kapasitor menyimpan muatan disebut sebagai kapasitas. Nah, untuk kapasitas-kapasitor kita bedakan dalam dua hal. Secara umum bahwa kapasitas-kapasitor sama dengan muatan bagi beda potensial. Q ini adalah muatan, Q sama dengan muatan, dan V adalah beda potensial. Beda potensial. Lalu di dalam kapasitor keping sejajar, yang pertama ditentukan kapasitasnya ditentukan oleh konstanta dielektrik. Konstanta dielektrik. Atau ada yang menyebut sebagai permitivitas relatif. Yang kedua adalah luas keping. Luas keping. Dan yang ketiga adalah jarak antar keping. Jarak antar keping, ini saya tuliskan jarak keping. Yang membedakan bahwa kapasitas secara umum dengan keping sejajar apa? Kalau secara umum kapasitas kapasitor nilainya adalah tetap. Nilainya tetap. Berarti kalau muatan dinaikkan, otomatis beda potensial akan naik. Sebaliknya, kalau muatan diturunkan, maka beda potensial akan turun. Sedangkan di dalam kapasitor keping sejajar, tergantung pada variabel konstanta dielektrik, kemudian luas keping dan jarak keping, maka nilai C-nya ini berubah. Nilainya berubah. Nah, kemudian rangkaian kapasitor dibedakan dalam dua hal. Yang pertama adalah rangkaian seri, yang kedua rangkaian paralel. Dalam rangkaian seri, muatan yang tersimpan pada tiap-tiap kapasitor nilainya sama. Muatan yang tersimpan pada tiap-tiap kapasitor nilainya sama. Bagi Q seri sama dengan Q1 sama dengan Q2. Sedangkan beda potensialnya merupakan jumlah beda potensial masing-masing kapasitor. Dituliskan bahwa V seri sama dengan V1 tambah V2. Akhirnya akan didapatkan bahwa rumus kapasitor secara seri, 1/C seri sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 itu sama dengan C kapasitor. C kapasitor
sama dengan 1/C1 tambah 1/C2. Kemudian kalau rangkaian paralel, bahwa muatan total kapasitor secara paralel sama dengan muatan yang tersimpan pada tiap-tiap kapasitor, yaitu bahwa Q paralel sama dengan Q1 tambah Q2. Kemudian di dalam rangkaian paralel, bahwa beda potensial rangkaian itu sama dengan beda potensial masing-masing kapasitor, dituliskan V paralel sama dengan V1 sama dengan V2. Nah, akhirnya diperoleh bahwa C paralel sama dengan C1 ditambah dengan C2. C paralel sama dengan C1 ditambah dengan C2. Lantas berikutnya adalah energi yang tersimpan di dalam kapasitor. Kalau energi pada muatan titik, nilainya sama dengan muatan kali beda potensial. Pada kapasitor, energi yang tersimpan sama dengan muatan kali beda potensial. Hati-hati, muatannya adalah muatan rata-rata. Muatannya adalah muatan rata-rata. Yaitu muatan rata-rata sama dengan muatan awal ditambah muatan akhir bagi 2. Awalnya karena kapasitor fungsinya menyimpan energi atau menyimpan muatan, awalnya tidak punya muatan. Sehingga pada suatu saat memiliki muatan tertentu. Nah ini sama dengan 0 ditambah Q bagi 2, maka Q rata-rata sama dengan setengah Q. Kalau Q rata-rata kita ganti dengan setengah Q, maka energi yang tersimpan dalam kapasitor sama dengan setengah Q kali V. Kalau misalnya kita rubah bahwa Q-nya sama dengan Q sama dengan C kali V. Oh, Q-nya diganti C kali V, maka ini CV kali V menjadi setengah CV kuadrat. Kalau misalnya kita rubah lagi, V-nya sama dengan Q per C. V sama dengan Q per C. Kalau V sama dengan Q per C, maka ini kita masukkan Q per C menjadi setengah Q kuadrat per C. Mana yang paling sering dipakai? Tiga-tiganya sering. Cuma untuk pemakaiannya tergantung pada konteks soalnya. Tergantung pada konteks soal yang ada. Baiklah anak-anak sekalian, saya minta Salma yang baru hadir untuk membaca soal nomor 3, Salma. Nomor 3. Ya. Kapasitor dengan kapasitansi 10 pangkat min 5 F. 10 pangkat min 5 farad. Terus? Dimuati pada beda potensial 500 volt. 500 volt. Terus? Setelah terisi penuh, kedua ujung kapasitor ini lalu dihubungkan dengan ujung-ujung kapasitor kedua dengan kapasitansi 4X 10 pangkat min 5. Oke, sebentar. Kalau kedua ujungnya dihubungkan kan jadi begini. Kedua ujungnya dihubungkan. Oh, berarti ini menjadi rangkaian paralel. C2-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 5 farad. Terus? Yang tidak bermuatan. Tidak bermuatan itu berarti Q2-nya 0. Berarti V2-nya juga 0. Terus? Energi yang tersimpan pada kedua kapasitor kini adalah W. Terus? Udah. Yang ditanya apa? Ada lain lagi kok. Energi yang tersimpan pada kedua kapasitor kini adalah. Oke, energinya berapa? Oke.
Kalau rangkaiannya paralel, kalau paralel berarti C paralelnya sama dengan apa, Salma? C paralelnya sama dengan apa? Yang paralel dulu nih. C paralel sama dengan C1 tambah C2. C2. Kalau ditambah berarti 1 tambah 4 itu 5 ya, Salma ya. 5 kali 10 pangkat min 5 farad. Betul nggak? Betul ya? Iya, Betul. betul. Oke. Yang kedua, Q paralel. Sama dengan Q1 ditambah dengan Q2. Q1 adalah C1 kali V1. Kebetulan di sini Q2-nya 0. Ini 0. Berarti sama saja 1 kali 10 pangkat min 5 kali 500. Ini sama dengan 500 kali 10 pangkat min 5 kolom. Energinya berarti energinya sama dengan setengah Q kuadrat per C. Sama dengan setengah Q kuadratnya. Salma, kalau 500 kuadrat berapa, Salma? 500 kuadrat. 500 kali 500 berapa, Salma? 250.000. Kuadrat 10 pangkat min 5 dikuadratkan adalah 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 5. Lalu C-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini 10 pangkat min 5-nya kita coret 1 yang atas. Tinggal 2 kali 5 itu 10. Ini kita coret nolnya 1. Kalau gitu, yang tersisa angka 25. Salma, jawaban A, B, C, D, E yang ada angka 25 yang mana, Salma? Yang E. Yang E. Jadi jawabannya adalah E. Kan ngitungnya nggak sulit kan? Langsung bisa kok. Oke. Jadi jawabannya adalah yang E. Menurut Salma ini soalnya susah atau enggak? Enggak. Enggak. Oke, bagus. Mantap. Mantap.
Saya lanjutkan soal nomor 1. Saya minta Dinanti baca nomor 1. Yuk, Dinanti nomor 1. Dua kapasitor identik dirangkai secara paralel. Nah, C1 sama dengan C2 sama dengan C, rangkaiannya paralel. Terus? Agar energi listrik yang tersimpan pada rangkaian kapasitor itu sebesar W, muatan keseluruhan yang harus disimpan pada tiap kapasitor itu adalah muatan Q. Oke, muatan pertama tiap kapasitor sama dengan Q. Terus? Berapakah kapasitansi tiap kapasitor itu? Oke. Sama dengan nomor 3 Dinanti. Sama dengan nomor 3, rangkaian adalah paralel. Kalau paralel berarti C paralelnya yang pertama C paralel sama dengan C1 tambah C2 sama dengan C tambah C sama dengan 2C. Kemudian yang kedua bahwa Q paralel sama dengan Q1 ditambah Q2 sama dengan Q tambah Q sama dengan 2Q. Nah, dari energi sama dengan setengah Q kuadrat per C, maka ini kita masukkan Q paralel sama C paralel. Berarti apa? Berarti ini masuk ke sini, ini 2Q masuk ke sini, kemudian 2C masuk ke sini. Kalau 2Q dikuadratkan berapa Dinanti? 2Q dikuadratkan. 4Q kuadrat. Oke, 4Q kuadrat. Dibagi, ini kan ada setengah nih, setengah ada di sini. Maaf. Setengah C-nya adalah 2C. Ini 2 kali 2 berapa Dinanti? 2 kali 2? 4. 4 dengan 4 ini hilang kan ya? Oke, sekarang C-nya saya tarik ke kiri. Berarti C sama dengan Q kuadrat per W. Q kuadrat per W. Dinanti jawabannya yang mana? A atau B atau C atau D atau E? D. Yang D. Menurut Dinanti ini susah atau gampang? Susah atau gampang? Gampang kan ya? Gampang. Gampang, yes. Cuma masalahnya kan ini pelajaran kelas 12 semester 1 yang sampai hari ini kalian belum pernah tatap muka. Nah, saya bisa membayangkan fisika tatap muka saja memahaminya agak sulit, apalagi tidak tatap muka pasti lebih sulit gitu loh. Ini yang saya simpulkan. Maaf, selama ini waktu kelas 12 ini diajari listrik statis itu detail nggak, Nak? Dinanti, detail nggak? Atau sepintas saja? Oh, nggak tahu. Gandes, gimana Gandes? Kamu dapat pelajaran fisika ya? Listrik kelas 12 itu detail nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Bagus, bagus. Adira, kamu dapat fisika itu detail nggak? Kelas 12. Standar aja. Standar ya. Oke, standar
Standar paham atau standar tidak paham? Tergantung. Tergantung ya. Oke. Oke. Nomor 2. Nomor 2 saya minta Zahra lagi. Nomor 2 Zahra. Kapasitor dua bola konduktor terpusat terdiri atas sebuah bola konduktor kejal dengan jari-jari A dan sebuah bola konduktor berongga dengan jari-jari rongga B. Kapasitansi kapasitor tersebut adalah C sama dengan AB per K kali B min A. Nah, Jika pada tulis kapasitor C-nya sama dengan C sama dengan A kali B per K kali B min A. Begini Zahra ya? Betul? Iya. Terus? Jika kapasitor itu disimpan muatan Q, energi yang tersimpan padanya sebesar W. Jari-jari bola konduktor luar adalah... Berarti B-nya berapa? Kita masukkan ke energi yang tadi kita pakai untuk mengerjakan nomor 3 dan nomor 1, Zahra. Berarti energinya sama dengan setengah kali Q kuadrat per C. Sama dengan setengah Q kuadrat. Nah, C-nya kita ambil ini, Zahra. Sama dengan A kali B per K kali B min A. Kalau ini saya tuliskan sebagai setengah kali Q kuadrat dibagi A kali B, terus ini saya naikkan ke atas. Zahra bingung nggak? Ini saya naikkan ke atas. Nggak bingung. Ini K kali B min A, saya naikkan ke atas, boleh nggak? Boleh. Boleh. Berarti tulis gini dong, sama kali K kali B min A. Betul nggak? Iya. Ya, oke. Sekarang B-nya kita kumpulkan, Zahra. B-nya kita kumpulkan, berarti kalikan silang. 2AB kali W, 2AB kalikan W, 2A kali B kalikan W. Ini saya kalikan ke dalam kurung, sama dengan K kali Q kuadrat kali B, dikurangi K kali Q kuadrat kali A. Betul nggak, Zahra? Q kuadratnya juga 2 kali. Iya, kan masuk. Ini harus masuk 2 kali ke dalam. Oh. Ya. Ya, berarti betul. Oke, kalau gitu ini saya pindah ke kiri. K kali Q kuadrat kali A sama dengan K kali kuadrat kali B dikurangi 2 kali W kali A kali B. Betul nggak, Zahra? Benar. Benar. Sekarang B-nya saya keluarkan. K kali Q kuadrat min 2W kali A kali B. Benar nggak? Iya. Ya. Lalu B-nya saya tuliskan sebagai K kali Q kuadrat kalikan A dibagi K kali Q kuadrat min 2WA. Betul nggak? Iya, betul. Betul. Ingat, UTBK itu menghitungnya nggak rumit angkanya. Nggak rumit angkanya. Tapi kalian harus
pinter matematis menyelesaikan suatu persamaan dengan variabel. Zahra, saya mau nanya. Jawaban K kali Q kuadrat per A per K Q kuadrat min 2WA itu option mana? Yang mana? Yang mana? Yang B, Deng. Yang B. Zahra, ini menurut kamu sulit enggak? Enggak, tapi Enggak kebayang ke sana ya? Enggak kebayang ke sana ya gitu ya, ya. Saya lanjutkan ke rangkaian searah. Yang pertama adalah rangkaian hambatan. Rangkaian hambatan ada dua jenis, pertama seri, kedua paralel. Kalau seri yang sama adalah kuat arusnya, lalu potensial seri sama dengan jumlah potensial masing-masing,
V seri sama dengan V1 tambah V2. Nah, nantinya akan didapatkan bahwa hambatan seri penggantinya sama dengan R1 ditambah dengan R2. R1 ditambah dengan R2. Kalau paralel bahwa arus paralel ini sama dengan jumlah arus masing-masing. Ingat hukum Kirchhoff yang pertama, bahwa jumlah arus masuk titik cabang sama dengan jumlah arus yang meninggalkan titik cabang. Sehingga I paralel sama dengan I1 tambah I2, kemudian V paralel nilainya sama dengan V1 sama dengan V2, didapatkan bahwa 1/R paralel sama dengan 1/R1 ditambah dengan 1/R2. Kemudian di dalam rangkaian arus arah ada yang dinamakan rangkaian terbuka, ada yang dinamakan rangkaian tertutup. Baik rangkaian terbuka maupun rangkaian tertutup itu akan mengikuti hukum Ohm. Mengikuti hukum Ohm. Nah, yang dimaksud dengan rangkaian terbuka bagaimana? Rangkaian terbuka itu rangkaian yang kedua ujungnya tidak bertemu. Ini R, ini arusnya adalah I. Arusnya I. Ini rangkaian terbuka. Bagaimana rangkaian tertutupnya? Rangkaian tertutup berarti seperti ini. Nah, ini ada R. Nah, kedua ujungnya ditutup dengan apa? Dengan baterai. Dengan baterai. Baterai yang kakinya panjang kutub positif, yang kakinya pendek adalah kutub negatif. Nah, kalau ini E, ini ada hambatan dalam, simbolnya R kecil. Dalam rangkaian tertutup itu akan muncul arus dari kutub positif di luar baterai menuju kutub negatif. Ingat ya, arus listrik di luar baterai dari positif ke negatif. Kalau di dalam baterai dari negatif ke positif. Saya ulangi, arus di luar rangkaian dari positif ke negatif, di dalam baterai dari negatif ke positif. Nah, menurut hukum Ohm bahwa V itu sama dengan kuat arus kali hambatan. Nah, kemudian untuk rangkaian yang tertutup, ini menjadi gaya gerak listrik sama dengan I kali R besar ditambah R kecil. R besar itu hambatan luar, R besar itu hambatan luar, maksudnya hambatan yang di luar baterai. Hambatan luar. Sedangkan R kecil adalah hambatan dalam. R kecil adalah hambatan dalam. Artinya hambatan yang ada di dalam baterai. Nah, ini disebut gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik atau GGL. Disingkat GGL. Jadsiah, saya minta tolong bacakan nomor 6. Jadsiah, bacakan nomor 6. Ya, Pak. Besar hambatan
dengan R dan arus yang terbaca pada ampermeter A1 pada rangkaian adalah. Oke. Nah, ini hambatannya adalah R. Ini hambatannya juga sama dengan, sorry, ini R1, ini R2. Nilainya 3 ohm. Ini nggak ngerti. A1-nya di sini betul, Jats, ya? Di bawah. Oh, di atas ya? Di atas. Oke, di atas. Ini A1. Ini 12 volt. 12 volt. Sekarang saya kasih nama bahwa ini adalah A, B, C, kemudian D, E, F. Nah, VAF, VAF, VBE, kemudian VCD, nilainya sama. Kenapa? Ini rangkaian paralel. Paralel. Saya mau tanya, Jats, ya. Kalau ini sama dengan 5 ampere, ini 12 volt. Ini namakan I1, ini I2. Semua tolong konsentrasi ke monitor kalian. Kalau 12 dibagi 3 berapa? 4. 4. Ini 4 ampere. Kalau ini 5 ampere, ini 4 ampere, berarti ini berapa ampere? 1 ampere. 1 ampere, cakep. Kalau 12 bagi 1 berapa? 12. 12. 12 ohm. Jadi jawabannya I1 4 ampere, R-nya 12 ohm. Terjawab. Jatia, sudah bisa kan? Insya Allah. Nah, ternyata jawabannya gampang banget. Cuma seperti itu. Nah, sekarang yang perlu saya tuliskan bahwa VAF sama dengan VBE. Nah, VBE ini sama dengan I1 kali R1. VAF sama dengan 12. Berarti 12 sama dengan I1 kali R1-nya 3. Maka I1-nya 12/3 sama dengan 4 ampere. Itu langkah yang pertama. Langkah kedua, bahwa I sama dengan I1 ditambah dengan I2. Ini adalah 5, ini 4, ini I2. Didapatkan I2-nya 1 ampere. Yang ketiga, VCD. VCD sama dengan I2 kali R2. R2-nya itu sama dengan R, I2-nya 1, ini 12. Maka R-nya 12/1 sama dengan 12 ohm. Ini kalau mau dijalankan. Silakan tulis.
Ini soalnya saya tarik mundur setelah nomor 6, nomor 5. Gandes, bacakan soal nomor 5. Dua buah sumber tegangan, dua buah angkatan identik, dan dua ampermeter ideal dirangkai seperti ditunjukkan gambar A. Nilai sumber tegangan itu. Terus? GGL1 dapat diubah, sedangkan nilai sumber tegangan GGL2 tetap. Grafik arus yang terbaca pada ampermeter terhadap tegangan GGL1 ditunjukkan oleh gambar B. Ketika gambar B, maaf ini saya hapus dulu. Nih, saya hapus dulu. Gambarnya ini arus, ini GGL1, ini angkanya 0,05, 3,0, di 10. Ya, Gandes, lanjutkan soalnya. Ketika mutlak GGL1 diatur sama dengan 2 mutlak GGL2, beda potensial antara titik B dan E adalah? Beda potensial antara B dengan E berapa? Ini saya kasih nama kayak nomor 6, nomor sebelumnya. A, B, C, D, E, F. Gandes, ini rangkaiannya adalah paralel. Kalau paralel maka seper R paralel sama dengan seper R1 ditambah seper R2. R1 dengan R2 sama, menjadi 2/R, maka R paralel menjadi R/2. Gimana Gandes? Bisa? Iya. Ya, oke. Yang kedua, bahwa baterai ini rangkaiannya seri. Ini rangkaiannya seri, tapi terbalik. Maksudnya terbalik adalah ini kutub negatif positif. Nah, ini negatif positif. Ini kan negatifnya beradu. Kalau negatifnya beradu berarti itu dinamakan seri tapi terbalik. Nah, kalau seri tapi terbalik, maka GGL totalnya sama dengan apa? Sama dengan GGL1 dikurangi GGL2. GGL1 kurangi GGL2. Nah, rumus yang kita miliki bahwa E sama dengan I kalikan R ditambah R kecil. Di dalam baterai sama sekali tidak mencantumkan R kecil. Berarti R kecil ini sama dengan 0. Kemudian R ini sama dengan apa? Sama dengan R paralel. Nah, yang E1 kurangi E2, masukkan ke sini E. Nah, ini kan rumus yang ini tadi. Berarti secara umum kita tuliskan bahwasannya GGL1 kurangi GGL2 sama dengan I kalikan R/2. GGL1-nya karena variabel nggak tahu, kurangi GGL2.
kurangi GGL2. Nah, sama dengan I kali R per 2. GGL1-nya kita lihat ke grafik. Pada waktu GGL1 nilainya 0,5, I-nya adalah 0. Oh, ini 0,5 min GGL2 sama dengan 0 kali R per 2. R kali 0 itu berapa, Gandes? R kali 0. 0. Oke. Berarti boleh nggak kalau saya tulis 0,5 min GGL2 sama dengan 0? Boleh ya? Iya. Sekarang GGL2-nya berarti 0,5 volt. Betul, Gandes? Iya. Iya, oke. Nah, sekarang kita masukkan ke sini. Masukkan ke sini. Masukkan ke sini. Kalau GGL1 sama dengan 2 GGL2. GGL1, 2 GGL2. Kurangi GGL2. I kali R per 2 ini kan sebenarnya sama dengan VBE. Sama dengan VCD. Karena paralel. Berarti ini saya tulis VBE. 2 kali 0,5 kurangi 0,5 sama dengan VBE. Saya mau tanya Gandes, 2 kali 0,5 itu berapa? Berapa, Gandes? 2 kali 0,5. 2 kali 0,5 berapa? 1 kurangi 0,5? 0,5. Jawabannya yang mana, Gandes? Yang jawaban 0,5? B. Yang B. Menurut Gandes soal ini susah enggak? Susah memahaminya. Susah memahaminya, ya oke. Silakan tulis.
Udah tadi. Nomor 4. Najma. Nomor 6, sorry. Habis 5. Ini nomor 4. Nomor 4 ini. Ini nomor 4. Nomor 4. Najma. Tolong bacakan. Dua buah sumber tegangan. Dua buah hambatan identik dan sebuah ampermeter ideal disusun menjadi rangkaian sederhana seperti ditunjukkan pada gambar A. Sumber tegangan GL1 adalah sumber tegangan yang besar tegangannya dapat diubah-ubah. Sedangkan variabel. Sumber tegangan Terus? GGL2 tetap. Terus? Grafik arus yang terbaca pada ampermeter terhadap tegangan GL1 ditunjukkan oleh gambar B. Terus? Jika besar tegangan sumber GGL1 sama dengan 0, maka arus yang mengalir pada tiap hambatan adalah kalau ini arusnya I, ini I1, ini I2. Yang perlu Najma ingat bahwa hambatan ini sama dengan nomor 5. Itu adalah paralel. Kalau paralel, maka ini nilainya R paralel sama dengan R/2. Yang kedua, bahwa baterai ini hambatan seri tapi kutub baterainya tidak kebalik. Kalau tidak kebalik, maka E totalnya sama dengan GGL1 ditambah GGL2. Kalau tadi kan dikurang itu. Ini sekarang ditambah. Nah, dari GGL sama dengan I, dari GGL sama dengan I kali hambatan luar tambah hambatan dalam, dan di situ hambatan dalam tidak ada nilainya, berarti ini sama dengan 0, maka akan didapatkan rumus bahwa GGL1 ditambah GGL2 sama dengan I. Hati-hati, ini R-nya adalah per 2. R/2. Ini adalah R paralel. Nah, masuk ke sini. Terus dari sini ini bentuk persamaan umumnya yang kita peroleh. Kalau kita ambil GGL1 0,5, ini 0,5, ditambah GGL2, arusnya adalah 5 kali R/2. Selanjutnya, kita pakai GGL1 yang nilainya 3. 3,0 ditambah GGL2, arusnya pada waktu 3 adalah 10. 10 kali R/2. Nah, ini saya kurangkan. Najma, kalau 0,5 dikurangi 3 itu berapa, Najma? 0,5 dikurangi 3. 2,5. Oke. Berarti saya tulis ke sini min 2,5. Kemudian ini GGL2-nya kan hilang. Dikurangi kan hilang. 5 kurangi 10 berapa, Najma? Min 5. Min 5 per 2 kali R. Maka R-nya adalah min 2 kali 2,5 dibagi min 5. Berarti sama dengan 1 ohm.
Betul, Najma? Ya. Betul ya? Oke. Setelah ketemu 1 ohm, kita masukkan ke sini. Masukkan ke sini. 0,5 plus GGL2 sama dengan 5, R-nya adalah 1/2. Berarti GGL2 5 kali setengah itu 2,5 kurangi 0,5. Berapa, Najma? 2. 2. Ini ketemunya 2 volt. Oke, GGL2 ketemu 2 volt. Ini yang kerjanya agak berulang-ulang ini, agak berulang-ulang. Setelah itu, kita masukkan lagi ke sini. Bahwa GGL1 ditambah GGL2 sama dengan I kali R/2. GGL2-nya ketemu 2 volt. Ini 2 volt. Ini boleh saya tuliskan bahwa ini sama dengan VBE sama dengan VCD. Nah, VBE adalah I kali R, I1 kali R. Ini juga I2 tapi kali R. Oke, sekarang saya masukkan gini, berarti GGL1 plus GGL2 sama dengan VBE. Ini sama dengan I1 kali R. Ini masukkan karena dia mintanya 0 plus 2. Berarti tadi 2 sama dengan I1, R-nya 1. I1-nya ketemu berapa, Najma? Berapa, Najma? I1-nya ketemu berapa? 2. 2. Oke, miliampere. Sekarang saya mau tulis lagi, Najma, di sini. Bahwa GGL1 tambah GGL2 sama dengan VCD sama dengan I2 kali R, masukkan 0 ditambah 2. Nah, 2 sama dengan I2 kali 1, I2-nya berapa, Najma? 2 juga. 2 juga. 2 juga. Berarti kalau gitu jawabannya baik I1 maupun I2 sama, yaitu 2 miliampere. 2 miliampere, ini 2 miliampere. Mana jawaban yang benar, Najma? Yang jawabannya 2 miliampere. Menurut Najma susah nggak? Memang lebih susah. Lebih susah. Cuma prinsipnya sama. Yang paling mudah itu nomor 6, kemudian agak meningkat ke nomor 5, baru ke nomor 4. Ini agak susah, tapi prinsipnya sama. Menggunakan persamaan yang berulang-ulang. Silakan tulis.
Saya minta bacakan nomor 9. Andira nomor 9. Sebuah transformator digunakan untuk mengubah tegangan 250 volt ke tegangan yang diinginkan. Terus? Efisiensi transformator 90%. Efisiensi 90%. Terus? Ya. Kumparan sekunder dihubungkan dengan lemari es berdaya 75 watt dan 100 volt. V sekunder 100 volt. Terus? Kuat arus pada kumparan primer adalah. Oke. Ini nampaknya GGL induksi yang pernah kalian dapatkan pada transformator. Di SMP pernah kalian dapatkan bahwa efisiensi sama dengan daya sekunder bagi daya primer. Nah, daya primernya bisa kita rubah, daya itu tegangan kali kuat arus, sekundernya masih pakai daya. Kalau 90%, ini saya tulis 90/100. Lalu daya sekunder 75. Dan V primer sama dengan 250 kali I primer. Kalau misalkan ini nolnya saya coret, boleh nggak Adila? Boleh. Boleh. Nol ini dengan nol ini saya coret boleh? Ya. Boleh. 75 bagi 25 kan dapat 3 ya? Iya. Oke. Berarti I primer sama dengan 3/9 atau 0,33 ampere. Jawabannya ada, Adira? Ada. Ada. Yang mana? Yang C. Oke. Gampang kan Adira ya? Gampang. Tolong Tarisa bacakan nomor 12. 12. Tarisa nomor 12. Ya. Sebuah elektron E bermasa M bergerak dengan energi kinetik K. Tidak akan menumbuk lempeng berjarak D dari tempat mulai elektron bergerak jika medan magnet diberikan di permukaan lempeng. Besar medan magnet tersebut adalah... Oke. Waktu kalian belajar tentang gaya magnet, kalau ada V ke kanan, B-nya masuk, berarti gaya Lorentz atau yang benar gaya magnet. Gaya magnetnya ke atas. Kan V, B, F. Betul nggak, Tarisa? Diajari nggak?
Diajari belum? Gaya magnet. Yang V, B, F, I, B, F. Diajari kan ya? Iya. Iya, oke. Berarti kalau muatan positif karena dia ditarik ke atas, nanti makin lama akan membelok. Nah, lintasannya ini berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Kalau muatan negatif, berarti dia akan berputar searah dengan putaran jarum jam. Prinsipnya bahwa gaya magnet karena dia berputar, ini akan berperan sebagai gaya sentripetal. Gaya magnet sama dengan B kalikan Q kali V sama dengan mv kuadrat per R. Gimana Tarisa, pernah dapat kayak gini? VQV sama dengan mv kuadrat per R, betul nggak? Iya, iya. Ya. V-nya ini saya coret satu boleh? Boleh. Boleh. Berarti saya tuliskan bahwa BQR, B kali Q kali R sama dengan MV. Boleh nggak? Boleh. Boleh. MV-nya ini akan saya rubah gini, Tarisa. MV-nya akan saya rubah menjadi M kuadrat kali V kuadrat di akar. Akar M kuadrat kan M, akar V kuadrat kan V. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Ini saya rubah lagi menjadi M kali MV kuadrat. Boleh nggak, Tarisa? Boleh. Boleh. Ini saya kalikan setengah, ini saya kalikan 2. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Ini jadi energi kinetik kan ya? Iya. Iya. Berarti ini sama dengan akar 2M kali energi kinetik. Betul ya? Betul. Nah, oke, betul. Nah, supaya partikel itu tidak menumbuk plat, ini saya dekatkan aja. Ini saya dekatkan. Nah, ini platnya ada di sini. Platnya ada di sini. Ini nggak numbuk. Berarti kalau gitu, ini ke sini namanya jari-jari. Betul nggak, Tarisa? Iya. Ya. Dari rumus ini, boleh nggak B saya tulis sama dengan seperti kali R, ini akar 2M kali energi kinetik. Boleh nggak? Boleh. Boleh, oke. Ini sama dengan akar 2M kali EK. Ini saya masukkan ke dalam akar menjadi Q kuadrat kali R kuadrat. Boleh nggak? Lalu nanti ini saya ganti dengan K. Iya. Lalu R-nya ini saya ganti dengan D. Oke. Berarti B-nya sama dengan akar 2M kali K per Q kuadrat kali D kuadrat. Iya. Yang mana jawabannya? Yang apa yang mana? Enggak tahu. Coba pelan-pelan lihatin pelan-pelan. Ya, yang A. Yang A. Kamu ragu-ragu saya jadi. Oh iya, yang A itu 2MK. Itu Q-nya diganti E. Oh, Q-nya ganti E. Q-nya sama dengan E. Q-nya sama dengan E. Berarti ini jadi E kuadrat gitu kan ya? Iya. Ini E kuadrat. E kuadrat. Nah,
Kan Q-nya sama dengan E. Ini Q-nya sama dengan E. Masukkan ke sini. Coba Tarisa. Sulit enggak? Enggak kan? Cuma itu muter-muter, ganti gitu kan ya? Iya. Nah ini syaratnya kalau konsep kita bagus. Oleh karena itu saya tekankan sekali lagi, yang penting konsepnya kalian kuasai, matematis juga kamu menguasai, artinya mengalihkan, silang, membagi, itu harus kamu kuasai. Kalau ngitungnya enggak terlalu rumit kok. Oke. Oke, anak-anak yang saya banggakan karena kalian solehahnya, kepandaiannya, yakin bahwa anak-anak yang solehah itu mempunyai daya tangkap bahwa sel-sel otaknya masih terbuka untuk menerima ilmu-ilmu yang ada di dunia. Oleh karena itu, waktu yang tersisa gunakan sebaik-baiknya untuk mempelajari, untuk mengulang, dan untuk memperdalam. Rupanya para santriwati SMA IHBS sekarang sudah kemajuannya luar biasa. Sampai hari ini sudah nggak ada yang nanya lagi ke saya. Berarti udah luar biasa. Nah, ada dua kemungkinan nggak tanyanya karena memang sudah mengerti, atau mungkin mau nanya malu, gitulah. Mungkin saya masih bercuriga mau nanya tapi malu aja. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini cukup sekian. Selamat belajar. Semangat bekerja, berjuang keras, meraih masa depan. Kita masuki UTBK dengan kompetisi yang tinggi, dengan semangat yang tinggi. Insya Allah perguruan tinggi menjadi idaman kita sama-sama. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup sekian, sampai ketemu lagi. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Iya. Sama-sama. Nanti videonya saya kirim ya.